Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello class 3A Introlink. Welcome to our presentation. Let me introduce our member first. The first one is Halimatus Sadia, and then Geni Tengku Nasution, and the third member is me, Wais Al-Kurni, and then the last member is Infitarul Maghfiro. So guys, in this presentation, our group will provide about material about morphology. There is 4 material which will provided by each member from this group. The first one is morphology and morphemes, will provided by Halimatus Sa'diyah, and the second material is morphological description, which will provided by Geni Tengku Nasution, and the third material is about morphs and allomorphs, which will provided by Infitarul Maghfiro. And guys, for the last material which will provided by me. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam banyak bahasa, apa yang tampak sebagai bentuk tunggal ada beberapa kesamaan di antara bahasa-bahasa itu dalam hal elemen serupa. Dari keseluruhan pesan dapat ditemukan di keduanya. Mungkin cara yang lebih baik untuk melihat bentuk linguistik dalam bahasa yang berbeda akan menggunakan gagasan ini atau elemen ini dalam pesan, daripada bergantung pada identifikasi hanya kata-kata. Istilah ini yang secara harfiah berarti studi bentuk. Awalnya digunakan dalam biologi, tetapi sejak pertengahan abad ke-19 juga telah digunakan untuk menggambarkan jenis investigasi yang menganalisis semua itu. Selanjutnya adalah morfem. Pengertian morfem adalah satuan makna minimal atau fungsi tata bahasa. Satuan fungsi gramatikal mencakup bentuk yang digunakan untuk menunjukkan lampau atau jamak. Misalnya, dalam kalimat polisi membuka kembali penyelidikan, kata dibuka kembali terdiri dari 3 morfem. Satu unit minimal makna terbuka, unit minimal lainnya dari artinya adalah re, spasi, berarti lagi. Dan unit minimal dari fungsi gramatikal adalah strip ed, menunjukkan bentuk lampau. Selanjutnya adalah morfem terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah morfem bebas dan terikat. Kemudian yang kedua adalah morfem leksikal dan fungsional. Dan yang ketiga adalah morfem turunan dan infleksional. Baik, yang pertama adalah morfem bebas dan terikat. Dari contoh-contoh ini, kita dapat membuat perbedaan yang luas antara dua jenis morfem. Ada morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal, misalnya kata buka. Dan ada juga morfem terikat, yaitu bentuk-bentuk yang biasanya tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya melekat pada bentuk lain. Dicontohkan sebagai re strip, strip ist, strip ed, strip s. Bentuk-bentuk ini dijelaskan sebagai imbuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa semua imbuhan prefiks maupun sufiks dalam bahasa Inggris adalah morfem terikat, dan morfem bebas pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai kumpulan bentuk kata bahasa Inggris yang terpisah seperti kata benda dasar, kata sifat, kata kerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah morfem leksikal dan fungsional. Morfem bebas terbagi dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah kumpulan kata benda, kata sifat, dan kata kerja biasa, yang kita anggap sebagai kata yang membawa isi pesan yang kita sampaikan. Morfem bebas ini disebut morfem leksikal, dan beberapa contohnya adalah gadis, pria, rumah, harimau, sedih, panjang, kuning, tulus, terbuka, dan lain sebagainya. Kita dapat menambahkan morfem leksikal baru ke bahasa agak mudah sehingga mereka memperlakukan sebagai kelas kata terbuka.
Jenis morfem bebas lainnya disebut morfem fungsional. Contohnya adalah dan, tetapi, ketika, karena, di, dekat, di atas, dan lain sebagainya. Ini sebagian besar terdiri dari kata-kata fungsional dalam bahasa seperti konjungsi, preposisi, artikel, dan kata ganti. Karena kita hampir tidak pernah menambahkan morfem fungsional baru ke dalam bahasa mereka, digambarkan sebagai kelas kata-kata yang tertutup. Dan yang terakhir adalah morfem turunan dan infleksional. Himpunan afiks yang membentuk kategori morfem terikat juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satu jenis telah dijelaskan dalam bab 5, dalam hal derivasi kata. Kami menggunakan morfem terikat ini untuk membuat kata-kata baru atau untuk membuat kata-kata dari kategori tata bahasa yang berbeda dari kata dasar. Untuk contoh penambahan morfem derivasional, yaitu strictness, mengubah kata sifat good untuk kata benda kebaikan. Kata benda care bisa menjadi kata sifat hati-hati atau ceroboh dengan penambahan morfem derivasional, yaitu strip, full, atau stripless. Daftar derivasi morfem akan menyertakan sufiks seperti strip is, di bodoh, strip ly, di cepat, dan strip men dalam pembayaran. Daftar ini juga akan menyertakan awalan seperti re strip, pre strip, x strip, mis strip, dan co strip. Dan banyak hal lagi. Himpunan kedua morfem terikat mengandung apa yang disebut morfem infleksional. Ini tidak digunakan untuk menghasilkan kata-kata baru dalam bahasa, melainkan untuk menunjukkan aspek fungsi gramatikal sebuah kata. Okay, morphological description. Now we are going to talk about the difference between derivational and inflectional morphemes. So, in an inflectional morpheme, never changes the grammatical category of a word. For example, both old and older are adjectives. The inflection here simply creates a different version of the adjective. However, a derivational morpheme can change the grammatical category of a word. For example, the verb teach becomes the noun teacher if we add derivational morpheme er. Nah, bisa disimpulkan bahwa the suffix er dalam bahasa Inggris bisa menjadi inflectional morpheme sebagai bagian dari adjective dan juga bisa menjadi derivational morpheme sebagai bagian dari noun. Hanya karena mereka sama-sama er, bukan berarti mereka juga punya peranan yang sama. But how if there is a derivational suffix and an inflectional suffix attached to the same word? No problem, we can still identify them because they always appear in this order. So, let's take the word teach as an example. So the first, the derivational er is attached, and then the inflectional suffix s is added to produce teachers. Jadi yang pertama adalah derivational er kita tambahkan untuk teach dan kemudian menjadi teacher, dan yang terakhir kita tambahkan inflectional s setelahnya, lalu kita dapatkan teachers. Oke, let's move. Nah, setelah kita cukup mengenali semua istilah dari berbagai jenis morfem, I'm pretty sure that now kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen dari kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kita ambil contoh, the child's whiteness shocked the teacher. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat mengidentifikasi 10 morfem. You can take a look at the slide. Itu sudah digolongkan yang mana yang lexical, yang mana yang fungsional, yang derivational yang mana, dan yang inflectional juga yang mana. Dan kita juga dapat mengikuti cara seperti yang di slide untuk lebih mudah dalam mengingat jenis-jenis morfem. Okay, problems in morphological description. We have only considered examples
of English words in which the different morphemes are easily identifiable as separate elements. Example, morpheme S to cat and cats. Ya, saat kita menambahkan morfem infleksi S pada kata cat, kita akan mendapat bentuk pluralnya yaitu cats. Tapi morfem infleksi apakah yang membuat man with E menjadi bentuk plural dari man with A? Dan juga jika kita menambahkan morfem derivasi al kepada kata institution untuk mendapatkan institutional, apakah kita boleh melepas al dari kata legal untuk mendapat leg? Unfortunately, the answer is no. There are other problematic cases, especially in the analysis of different languages, but the solutions to some of these problems are clearer in some instances than in others. For example, law and legal. Nah, hubungan antara kata law dan kata legal ini adalah bentuk refleksi dari pengaruh historis dari berbagai bahasa pada bentuk kata dalam bahasa Inggris. Bentuk modern law ini adalah hasil pinjaman dari bahasa Inggris kuno yang bersumber dari Skandinavia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sedangkan kata modern legal dipinjam sekitar 500 tahun kemudian dari bentuk Latin legalis. Oleh karena itu, tidak ada hubungan derivasional antara law dan legal. Dan juga terdapat pada mouth, the noun mouth, and adjective oral. Tidak ada hubungan derivasional di antara mereka. Sejumlah besar kata dalam bahasa Inggris dipengaruhi oleh pola morfologis berbagai bahasa seperti Latin dan Yunani. Akibatnya, a full description of English morphology harus memperhitungkan pengaruh historis dan efek-efek pinjaman dari berbagai bahasa lain. Morph. Morph is a phonetic form of morpheme which studies the units of form, sound, and phonetic symbol. Morph is divided into two, namely lexical morph and grammatical morph. Morph adalah bentuk fonetis dari morfem yang mempelajari satu kesatuan bentuk, suara, dan simbol fonetik. Morph sendiri dibagi menjadi dua, yakni lexical morph dan juga grammatical morph. Lexical morph is a morph that shows directly the real object of actions. For example, table, dog, walk, look, follow, etc. Grammatical morph is a morph that has modified its lexical meaning by adding certain elements such as an, able, re, at, in, and, li, all, as, a, shen, empty, this, man, ari, and ism. For example, the word disbelief has a phonetic symbol disbelief. Morph dis is DLS, belief is BLLIV. Thus, each phonetic symbol of a morpheme is called morph. Lexical morph adalah morph yang menunjukkan secara langsung objek atau tindakan yang nyata. Contohnya, table, dog, walk, look, follow, dan lain sebagainya. Sedangkan, grammatical morph adalah morph yang telah dimodifikasi makna leksikalnya dengan menambah elemen tertentu. Misalnya, an, able, re, at, in, and, li, all, as, a, shen, anti, this, man, ari, and ism. Contoh, kata disbelief mempunyai simbol fonetik DLSBLIV, disbelief. Morph dis
adalah DLS dan believe adalah PLLIV. Jadi, setiap simbol fonetik dari morfem disebut morph. The next is allomorph. Allomorph is different form of a morphem are called allomorph, or can also be called various forms of variant of morphem about sounds and phonetic symbols, but do not change the meaning. Allomorph adalah bentuk yang berbeda dari suatu morfem, atau bisa juga disebut macam-macam bentuk varian dari morfem tentang bunyi dan simbol-simbol fonetik. Tetapi, allomorph tidak mengubah makna. There are three types of allomorph. 1. Allomorph form from article an before vowels, for example, an elephant, and a before consonant, for example, a dog. 2. Allomorph form from past tense, it after d, t, like hate. The after all other voiceless sounds, like picked. The after all other voice sounds, like wait. In before bilabial sounds, like impossible. Il before consonant L, like illegal. And in elsewhere, like independent. For notes, the choice of allomorph is determined by certain morphemes, not only by their pronunciations. For example, morpheme some replace summed on word consum to be consumption. 3. Lexical allomorph. The choice of allomorph is unpredictable, so it must be memorized the word based on the word, such as ox plural oxen, sheep plural sheep. For example, 3 different allomorph: cats, dogs, and boxes. 1 allomorph: disagreement, discount, and disbelief. 2 different allomorph: voiced, walked, stopped, and kicked. Allomorphs differ in pronunciations and spelling according to the conditions. This means that the allomorph will have a different sound, pronunciation, or spelling under different conditions. Allomorph memiliki perbedaan dalam pengucapan dan ejaan sesuai dengan kondisinya. Hal ini berarti bahwa allomorph akan memiliki suara yang berbeda, pengucapan atau ejaan dalam kondisi yang berbeda. Other languages. Ketika kita melihat morfologi dari bahasa lain, kita dapat menemukan bentuk dan pola yang mewujudkan tipe dasar morfem yang telah kita identifikasi. Contoh pertama di bawah ini dari bahasa Inggris, dan yang kedua, contoh kedua dari bahasa Aztec. Bisa kita lihat contoh di sini adalah dari bahasa Inggris, yaitu dark ditambah dengan n dengan tambahan ed menjadi darknet. Lalu dari bahasa Aztec contoh kedua yaitu mic tambahan tia ditambah dengan s menjadi micties. Lalu untuk bahasa lainnya yaitu Kanuri, bahwa awalan 6 adalah morfem turunan yang dapat digunakan untuk menurunkan kata benda dari kata sifat. Disebutkan small yang dalam bahasa Kanuri disebut gana, lalu ditambah 6 menjadi namgana menjadi smallness. Ini adalah ganda dari negara Uganda. Kita dapat mengamati bahwa ada awalan infleksi omu digunakan dengan kata benda tunggal.
dan awalan infleksi berbeda aba digunakan dengan jamak dari kata benda itu. Untuk bahasa lain, morfem bahasa lain, yaitu Ilocano dari negara Filipina. Dalam Ilocano ini ada pengulangan bagian pertama dari bentuk tunggal. Lalu untuk bahasa Tagalog dari negara Filipina, elemen telah dimasukkan setelah konsonan pertama. Seperti dalam contoh ini adalah bahasa dasar yaitu basa, lalu ditambah dengan menjadi bumasa. Jadi, dalam setiap kasus, pengulangan suku kata pertama jadi penanda masa depan referensi di Tagalog, tampaknya dicapai melalui reduplikasi atau pengulangan. So guys, there is our presentation about morphology. I hope you guys understand about the explanation, and I'm so sorry if there is in this presentation mistake and other. Thanks for following the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.